الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله على الصحة. الحمد لله على العافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، قديما وحديثا، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh orang tua kita di dalam satu zaman yang begitu berat, satu zaman yang begitu dekat dengan datangnya hari kiamat, satu zaman yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'in minal laili mudhlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Cepat-cepatlah kalian beramal sebelum datang satu zaman yang fitnah akan datang dari berbagai arah, akan datang seperti datangnya malam hari begitu gelap gulita, sehingga orang-orang yang ada di zaman itu seakan-akan mereka buta. Mereka tidak lagi bisa membedakan antara hak dan batil. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana ketaatan, mana kemungkaran. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Orang-orang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanawatun mukhadda'at, يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين." Orang-orang yang jujur pada zaman itu dibohongkan, orang-orang yang jujur dipojokkan, orang-orang yang benar mereka diinjak-injak, dan orang-orang pembohong akan dianggap jujur, orang-orang pembohong akan diidolakan. Wa yu'tamanu fiha al-khain, para pengkhianat diberi amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin, justru orang-orang yang amanah dianggap berkhianat pada zaman itu. Inilah zaman yang sudah tampak jelas di depan mata kita saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman itu semua orang berani berbicara seenaknya sendiri mengenai agama. Dia baru tahu satu hadis, dua hadis, satu ayat, dua ayat, sudah berani menafsiri Al-Quran, sudah berani berbicara akidah dengan seenaknya sendiri, sudah berani menyalahkan jumhurul ulama, sudah berani menyalahkan akabirul ulama, sehingga berita tentang agama terjadi simpang siur yang begitu dahsyat, sehingga Nabi katakan, "Yusbihur rajulu fiha mu'mina." Banyak orang di pagi hari masih dalam keadaan bertauhid, masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan lurus. Di siang hari dia mendengarkan ustadz ini, ustadz itu yang salah akidahnya, sehingga wayumsi kafira, dia masuk waktu sore imannya sudah terlepas dari dirinya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pada zaman itu agama dijual dengan harga yang begitu murah sekali. Mereka rela melepaskan imannya. Mereka rela melepaskan Islamnya hanya karena sesuap nasi, sepeser, 2 peser. Karena cintanya mereka melepaskan imannya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Iman dilepas dengan begitu mudah sekali. Ini disabdakan Nabi 1400 tahun yang lalu dan sekarang sudah tampak jelas di depan mata kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali ar-rajul min aina asaba al-mal min halalin aw min haram." Pada zaman itu orang tidak lagi peduli harta saya ini saya dapatkan dari jalan yang halal atau saya dapatkan dari jalan yang haram, tidak peduli. Yang penting mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, yang penting bisa makan hingga mereka mengatakan zaman ini yang haram saja sulit, bagaimana yang halal. Inilah zaman yang kita hadapi sekarang. Padahal kalau ada sesuap nasi masuk di perut kita, sedangkan nasi itu adalah haram atau didapatkan dari perkara haram, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Seluruh daging yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka jahanam lebih pantas untuk melahapnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang mana Al-Imam As-Sanusi beliau mengatakan rama fiha bi amwaji inkaril haq wa bughdi ahli. Pada zaman itu perkara hak itu diingkari. Perkara hak itu ditolak sementah-mentahnya. Perkara hak itu dipojokkan. Dan ditanamkan di zaman itu bagaimana mereka bisa benci dengan ulama. Bagaimana mereka itu benci dengan ahli-ahli membawa perkara hak ini. Sehingga orang yang mengamalkan agama tampak asing. Sehingga orang yang mengamalkan agama tampak malu. Saking dipojokkannya. Berbalik sebaliknya, tazyinul batil bizukhrufil ghar. Kebatilan dibungkus dengan begitu indah, dibungkus dengan bungkus yang begitu menarik, dimudahkan semudah-mudahnya, sehingga umur berapapun, siapapun dia ingin melakukan kemaksiatan dimanapun sekarang bisa. Inilah zaman yang kita hadapi saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya jalan untuk menghadapi ujian dari berbagai arah ini hanya satu, yaitu kita perbaiki hubungan kita dengan pencipta zaman semua ini. Jangan sampai kita putus asa. Sekarang banyak orang sudah bingung hari-harinya. Gimana urusan saya dengan anak saya baik? Gimana hubungan saya dengan istri saya baik? Gimana hubungan saya dengan rekan kerja saya baik? Tetapi jarang orang pada zaman ini yang berpikir gimana hubungan saya dengan Allah baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Allah memberi kita mata, Allah memberi kita hati, Allah memberi kita mulut. Apakah kita sudah menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk mendekat kepada Allah? Atau justru nikmat tadi kita gunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah mata kita sudah kita gunakan untuk memandang para ulama dengan pandangan gembira? Apakah mata kita sudah kita gunakan untuk melihat Ka'bah, untuk melihat Al-Quran? Atau bahkan kita gunakan mata kita ini untuk meremehkan saudara muslim. Kita gunakan mata kita itu untuk melihat perkara yang tidak diizinkan untuk dilihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang pertama kali adalah kita taubati semua dosa-dosa ini. Kita taubati dosa-dosa kita ini dan kita taubati amalan-amalan kita yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita sudah banyak salat, memang sebagian kita sudah banyak zikir, tapi berapa banyak salat kita yang teringat kepada Allah? Mulai takbir sampai salam berapa menit yang teringat kepada Allah? Itu harus kita taubati lagi dan lagi. Kita harus nangis, harus khawatir. Karena kekhawatiran ketika di dunia inilah kekhawatiran yang akan ada harganya di akhirat nanti. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala beliau berfirman, "Inni la ajma'u fi ummati khawfaini wa amnain,
idza khafani fid dunya amantuhu fil akhirah wa idza aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Demi kemuliaanku, firman Allah, saya tidak akan pernah mengumpulkan dua rasa takut, dan saya tidak akan pernah mengumpulkan dua rasa aman di dalam hambaku. Kalau hambaku mereka merasa takut kepada aku ketika mereka masih di dunia, mereka takut amalnya tidak diterima, mereka takut saya murka kepada mereka, mereka nangis, nanti di akhirat akan saya beri rasa aman kepada mereka. Tapi kalau hambaku ketika di dunia mereka merasa aman denganku, nanti di akhirat akan saya takuti dia, akan saya bikin hatinya sedih, akan saya bikin hatinya mereka ketakutan semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat diri kita masing-masing, apakah kita ini termasuk orang yang merasa aman dari Allah ataukah orang yang merasa takut pada Allah. Kita lihat ketika kita mendengarkan azan, ketika kita melakukan kemaksiatan, apakah kita takut atau tidak? Apakah kita kemaksiatan kita ini menyesal ataukah tidak? Atau justru ketika kemaksiatan dia merasa bahagia, merasa terhibur dengan kemaksiatannya. Bahkan banyak orang pada zaman ini ketika kemaksiatan justru dia bangga dengan kemaksiatannya. Maka dia ceritakan ke sana kemari, saya sudah berhasil melakukan maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, maksiat itu. Dengan begitu bangganya dia bisa menentang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Mukasyafatul Qulub diceritakan nanti di akhirat, wa tara kulla ummatin jathiyah, ketika hari yang begitu menggentingkan, ketika para malaikat yang begitu besar hanya tampak kecil, mereka gemetar seperti burung pipit yang sedang kedinginan. Ketika umat manusia semua mereka berlutut saking takutnya. Ketika keluar dari jahanam api yang berwarna hitam, yang besarnya seperti gunung, keluar dari jahanam ingin menyantap orang-orang yang ada di mahsyar sana. Maka orang-orang iman umat Muhammad, mereka berusaha untuk mengusir api tadi. Mereka mengatakan bihaqqil musallin, bihaqqil mutasaddiqin, bihaqqis shaimin, irji'i wahai api. Dengan berkah orang-orang yang salat, dengan berkah orang-orang yang zikir, dengan berkah orang-orang yang sedekah, hai api neraka, kembalilah. Tetapi api neraka tidak peduli. Terus dia melahap orang-orang yang ada di mahsyar sana. Maka orang iman begitu bingung, ini bagaimana cara menolak api neraka ini bagaimana? Tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau datang membawa satu gelas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, khudh hadha ya Rasulullah, engkau ambil ini gelas ya Rasulullah. Di dalamnya ada air, engkau percikkan kepada api neraka itu. Maka malaikat Jibril mengambil gelas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas tersebut. Beliau perciki satu percikan, dua percikan api yang begitu besar, yang begitu berkobar-kobar, neraka dalam keadaan marah. Saat itu juga api yang keluar tadi langsung padam. Maka Nabi begitu takjub. Ya Jibril, ma hadzal ma ya Jibril. Ini air apa ini wahai Jibril? Kenapa air ini begitu istimewa wahai Jibril? Kenapa air ini begitu hebat, orang-orang mengusir neraka, neraka tidak mau kembali? Saya perciki satu percikan, dua percikan langsung mati. Ini air apa wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, hadza ma'u dumu'i ummatika, hadza ma'u dumu'i usati ummatika alladhina baqaw min khasyatillah. Itu adalah air mata ahli maksiat umatmu ya Rasulullah. Mereka nangis saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah air mata yang akan bermanfaat untuk kita. Kita sudah banyak menangisi anak kita, menangisi saudara kita, menangisi istri kita. Pernahkah kita menangis karena menangisi diri kita? Apakah kita ini dicintai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala?
Maka dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya beliau berdoa, Allahumma rzuqni ainani tabqiyani min khasyatik. Ya Allah, berilah kepada saya dua mata, yang dua mata tadi bisa menangis karena takut kepada Engkau ya Allah. Kita sudah memiliki mata 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apakah mata kita itu termasuk mata yang akan menarik kita ke surga, atau justru sebaliknya mata kita ini termasuk mata yang akan menjungkalkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rasa takut kita jangan sampai membikin kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ini maha luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, ampunan Allah itu sangat luas. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "In syi'tum anba'tukum bi awwali ma yaqulullahu lil mu'minin wa awwalu ma yaquluna lah." Wahai para sahabatku, kalau kalian mau, kalian akan saya beritahu firman Allah yang pertama kali yang Allah firmankan kepada hamba-hambanya yang iman. Dan kalau kalian mau, akan saya beritahu kepada kalian jawaban hamba-hambanya yang iman kepada Allah saat itu. Maka orang iman mengatakan, para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apa firman Allah yang pertama kali Allah firmankan kepada hambanya pada hari kiamat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqul, hal ahbabtum liqa'i? Hal ahbabtum liqa'i? Hal ahbabtum liqa'i? Hal ahbabtum liqa'i?" Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman, "Wahai hamba-hambaku, apakah kalian itu senang berjumpa dengan aku? Apakah kalian itu dulu rindu ingin berjumpa dengan aku? Apakah kalian itu sekarang puas berjumpa dengan aku, wahai hamba-hambaku yang iman?" Maka mereka mengatakan, "Na'am ya Rabbana. Kami benar-benar gembira bisa berjumpa dengan Engkau ya Allah. Kami benar-benar senang, hati kami terhibur betul bisa berjumpa dengan Engkau ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walima? Kenapa kalian senang berjumpa dengan saya, wahai hambaku? Kenapa kalian merasa puas, merasa terhibur? Dulu kalian rindu ingin berjumpa kepadaku, wahai hambaku." Maka mereka mengatakan, "Rajauna afwaka wa maghfiratak." Kami ini ingin berjumpa dengan Engkau ya Allah, karena kami hanya mengharapkan ampunan dan maghfirah-Mu saja ya Allah. Maka Allah berfirman, "Qad wajabat lakum maghfirati." Karena kalian gembira berjumpa dengan saya, kalau karena kalian senang berjumpa dengan saya, semua dosa-dosa kalian yang kecil yang besar semua saya ampuni semua. Kegembiraan berjumpa dengan Allah dihargai dengan begitu mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat diri kita sekarang ini. Apakah kita ini termasuk orang yang gembira ketika sowan kepada Allah, atau justru ketika sowan kepada Allah merasa tertekan? Ketika kita mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bagaimana rasa hati kita ketika itu? Apakah hati kita rindu ingin sowan kepada Allah, setelah salat ingin berjumpa lagi kepada Allah, ingin sowan lagi kepada Allah? Ataukah sebaliknya ketika mendengar azan merasa berat, kok sudah azan lagi, pekerjaan saya belum selesai? Kalau kita gembira ketika sowan kepada Allah di dunia ini, maka akan ada tanda-tanda kita termasuk orang-orang yang gembira sowan kepada Allah ketika di akhirat. Tapi kalau di dunia merasa beban berjumpa dengan Allah, Allah tidak akan mau berjumpa dengan orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hari Jumat yang mulia ini, kita perbarui kembali iman kita, kita perbarui kembali niat kita. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Mau berapa tahun lagi kita tunda-tunda amal kita? Mau berapa tahun lagi kita tunda tobat kita? Bukankah sudah saatnya orang iman hatinya takut kepada Allah ketika mendengar asma Allah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita azam betul, kita tanamkan mulai Jumat ini insyaallah.
akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين وأدخلنا وإياكم في زمرة المؤمنين المتقين المخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل أمامنا نورا، خلفنا نورا، يميننا نورا، شمالنا نورا. اللهم اجعل فوقنا نورا، اللهم اجعل تحتنا نورا. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم زدنا يا الله ولا تنقصنا، زدنا علما، زدنا فهما، زدنا نورا، زدنا بركة، زدنا ورعا، زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعلى وعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله على الصحة، الحمد لله على العافية، الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، قديما وحديثا، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi keputusan Allah, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh orang tua kita di dalam satu zaman yang begitu berat. Satu zaman yang begitu dekat dengan datangnya hari kiamat. Satu zaman yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'in minal laili mudhlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Cepat-cepatlah kalian beramal sebelum datang satu zaman yang fitnah akan datang dari berbagai arah, akan datang seperti datangnya malam hari begitu gelap gulita, sehingga orang-orang yang ada di zaman itu seakan-akan mereka buta. Mereka tidak lagi bisa membedakan antara hak dan batil. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana ketaatan, mana kemungkaran. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Orang-orang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanawatun mukhadda'at, yukadzabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin." Orang-orang yang jujur pada zaman itu dibohongkan. Orang-orang yang jujur dipojokkan. Orang-orang yang benar mereka diinjak-injak. Dan orang-orang pembohong akan dianggap jujur. Orang-orang pembohong akan diidolakan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, para pengkhianat diberi amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin, justru orang-orang yang amanah dianggap berkhianat pada zaman itu. Inilah zaman yang sudah tampak jelas di depan mata kita saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman itu semua orang berani berbicara seenaknya sendiri mengenai agama. Dia baru tahu satu hadis, dua hadis, satu ayat, dua ayat, sudah berani menafsiri Al-Quran. Sudah berani berbicara akidah dengan seenaknya sendiri. Sudah berani menyalahkan jumhurul ulama. Sudah berani menyalahkan akabirul ulama. Sehingga berita tentang agama terjadi simpang siur yang begitu dahsyat. Sehingga Nabi katakan, "Yusbihur rajulu fiha mu'mina." Banyak orang di pagi hari masih dalam keadaan bertauhid, masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan lurus. Di siang hari dia mendengarkan ustadz ini, ustadz itu yang salah akidahnya, sehingga wayumsi kafira, dia masuk waktu sore imannya sudah terlepas dari dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Pada zaman itu agama dijual dengan harga yang begitu murah sekali. Mereka rela melepaskan imannya. Mereka rela melepaskan Islamnya hanya karena sesuap nasi, sepeser, dua peser. Karena cintanya mereka melepaskan imannya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Iman dilepas dengan begitu mudah sekali. Ini disabdakan Nabi 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah tampak jelas di depan mata kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali ar-rajul min aina asabal mal min halalin aw min haram." Pada zaman itu orang tidak lagi peduli harta saya ini saya dapatkan dari jalan yang halal atau saya dapatkan dari jalan yang haram, tidak peduli. Yang penting mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, yang penting bisa makan, hingga mereka mengatakan zaman ini yang haram saja sulit, bagaimana yang halal. Inilah zaman yang kita hadapi sekarang. Padahal kalau ada sesuap nasi masuk di perut kita, sedangkan nasi itu adalah haram atau didapatkan dari perkara haram, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bihi, seluruh daging yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka jahanam lebih pantas untuk melahapnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang mana Al-Imam As-Sanusi beliau mengatakan rama fiha bi amwaji inkaril haq wa bughdi ahli. Pada zaman itu perkara hak itu diingkari, perkara hak itu ditolak sementah-mentahnya, perkara hak itu dipojokkan, dan ditanamkan di zaman itu bagaimana mereka bisa benci dengan ulama, bagaimana mereka itu benci dengan ahli-ahli membawa perkara hak ini, sehingga orang yang mengamalkan agama tampak asing, sehingga orang yang mengamalkan agama tampak malu saking dipojokkannya. Berbalik sebaliknya, tazyinul batil bizukhrufil ghar, kebatilan dibungkus dengan begitu indah, dibungkus dengan bungkus yang begitu menarik, dimudahkan semudah-mudahnya, sehingga umur berapapun, siapapun dia ingin melakukan kemaksiatan dimanapun sekarang bisa. Inilah zaman yang kita hadapi saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya jalan untuk menghadapi ujian dari berbagai arah ini hanya satu, yaitu kita perbaiki hubungan kita dengan pencipta zaman semua ini. Jangan sampai kita putus asa. Sekarang banyak orang sudah bingung hari-harinya, gimana urusan saya dengan anak saya baik, gimana hubungan saya dengan istri saya baik, gimana hubungan saya dengan rekan kerja saya baik. Tetapi jarang orang pada zaman ini yang berpikir gimana hubungan saya dengan Allah baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Allah memberi kita mata, Allah memberi kita hati, Allah memberi kita mulut. Apakah kita sudah menggunakan nikmat-nikmat tadi untuk mendekat kepada Allah? Atau justru nikmat tadi kita gunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah mata kita sudah kita gunakan untuk memandang para ulama dengan pandangan gembira? Apakah mata kita sudah kita gunakan untuk melihat Ka'bah, untuk melihat Al-Quran? Atau bahkan kita gunakan mata kita ini untuk meremehkan saudara muslim? Kita gunakan mata kita itu untuk melihat perkara yang tidak diizinkan untuk dilihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang pertama kali adalah kita taubati semua dosa-dosa ini. Kita taubati dosa-dosa kita ini, dan kita taubati amalan-amalan kita yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita sudah banyak salat, memang sebagian kita sudah banyak zikir, tapi berapa banyak salat kita yang teringat kepada Allah? Mulai takbir sampai salam, berapa menit yang teringat kepada Allah? Itu harus kita taubati lagi dan lagi. Kita harus nangis, harus khawatir. Karena kekhawatiran ketika di dunia inilah kekhawatiran yang akan ada harganya di akhirat nanti. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala beliau berfirman, "Inni la ajma'u fi ummati khawfaini wa amnain. Idza khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Wa idza aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah." Demi kemuliaanku, firman Allah, saya tidak akan pernah mengumpulkan dua rasa takut, dan saya tidak akan pernah mengumpulkan dua rasa aman di dalam hambaku. Kalau hambaku mereka merasa takut kepada aku ketika mereka masih di dunia, mereka takut amalnya tidak diterima, mereka takut saya murka kepada mereka, mereka nangis, nanti di akhirat akan saya beri rasa aman kepada mereka. Tapi kalau hambaku ketika di dunia mereka merasa aman denganku,
nanti di akhirat akan saya takut-takuti dia, akan saya bikin hatinya sedih, akan saya bikin hatinya mereka ketakutan semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat diri kita masing-masing, apakah kita ini termasuk orang yang merasa aman dari Allah ataukah orang yang merasa takut pada Allah. Kita lihat ketika kita mendengarkan azan, ketika kita melakukan kemaksiatan, apakah kita takut atau tidak? Apakah kita kemaksiatan kita ini menyesal ataukah tidak? Atau justru ketika kemaksiatan dia merasa bahagia, merasa terhibur dengan kemaksiatannya. Bahkan banyak orang pada zaman ini ketika kemaksiatan justru dia bangga dengan kemaksiatannya. Maka dia ceritakan ke sana kemari, saya sudah berhasil melakukan maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, maksiat itu. Dengan begitu bangganya dia bisa menentang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Mukasyafatul Qulub diceritakan nanti di akhirat, wa tara kulla ummatin jathiyah, ketika hari yang begitu menggentingkan, ketika para malaikat yang begitu besar hanya tampak kecil, mereka gemetar seperti burung pipit yang sedang kedinginan. Ketika umat manusia semua mereka berlutut saking takutnya. Ketika keluar dari jahanam api yang berwarna hitam, yang besarnya seperti gunung, keluar dari jahanam ingin menyantap orang-orang yang ada di mahsyar sana. Maka orang-orang iman umat Muhammad, mereka berusaha untuk mengusir api tadi. Mereka mengatakan bihaqqil musallin, bihaqqil mutasaddiqin, bihaqqis shaimin, irji'i irji'i wahai api. Dengan berkah orang-orang yang salat, dengan berkah orang-orang yang zikir, dengan berkah orang-orang yang sedekah, hai api neraka, kembalilah, 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 kembalilah. Tetapi api neraka tidak peduli. Terus dia melahap orang-orang yang ada di mahsyar sana. Maka orang iman begitu bingung, ini bagaimana cara menolak api neraka ini bagaimana? Tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau datang membawa satu gelas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, khudh hadha ya Rasulullah, engkau ambil ini gelas ya Rasulullah. Di dalamnya ada air, engkau percikkan kepada api neraka itu. Maka malaikat Jibril mengambil gelas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas tersebut. Beliau perciki satu percikan, dua percikan api yang begitu besar, yang begitu berkobar-kobar, neraka dalam keadaan marah. Saat itu juga api yang keluar tadi langsung padam. Maka Nabi begitu takjub. Ya Jibril, ma hadzal ma' ya Jibril. Ini air apa ini wahai Jibril? Kenapa air ini begitu istimewa wahai Jibril? Kenapa air ini begitu hebat, orang-orang mengusir neraka, neraka tidak mau kembali? Saya perciki satu percikan, dua percikan langsung mati. Ini air apa wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, hadza ma'u dumu'i ummatika, hadza ma'u dumu'i usati ummatika alladhina baqaw min khasyatillah. Itu adalah air mata ahli maksiat umatmu ya Rasulullah. Mereka nangis, mereka nangis, mereka nangis saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah air mata yang akan bermanfaat untuk kita. Kita sudah banyak menangis, menangisi anak kita, menangisi saudara kita, menangisi istri kita. Pernahkah kita menangis karena menangisi diri kita? Apakah kita ini dicintai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya beliau berdoa, Allahumma rzuqni ainani tabqiyani min khasyatik. Ya Allah, berilah kepada saya dua mata, yang dua mata tadi bisa menangis karena takut kepada Engkau ya Allah. Kita sudah memiliki mata 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apakah mata kita itu termasuk mata yang akan menarik kita ke surga? Atau justru sebaliknya, mata kita ini termasuk mata yang akan menjungkalkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi rasa takut kita jangan sampai membuat kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha luas.
Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, ampunan Allah itu sangat luas. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "In syi'tum anba'tukum bi awwali ma yaqulullahu lil mu'minin wa awwalu ma yaquluna lah." Wahai para sahabatku, kalau kalian mau, kalian akan saya beritahu firman Allah yang pertama kali yang Allah firmankan kepada hamba-hambanya yang iman. Dan kalau kalian mau, akan saya beritahu kepada kalian jawaban hamba-hambanya yang iman kepada Allah saat itu. Maka orang iman mengatakan, para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apa firman Allah yang pertama kali Allah firmankan kepada hambanya pada hari kiamat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqul, hal ahbabtum liqa'i? Hal ahbabtum liqa'i? Hal ahbabtum liqa'i? Hal ahbabtum liqa'i?" Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman, "Wahai hamba-hambaku, apakah kalian itu senang berjumpa dengan aku? Apakah kalian itu dulu rindu ingin berjumpa dengan aku? Apakah kalian itu sekarang puas berjumpa dengan aku, wahai hamba-hambaku yang iman?" Maka mereka mengatakan, "Na'am ya Rabbana. Kami benar-benar gembira bisa berjumpa dengan Engkau ya Allah. Kami benar-benar senang, hati kami terhibur betul bisa berjumpa dengan Engkau ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walima? Kenapa kalian senang berjumpa dengan saya, wahai hambaku? Kenapa kalian merasa puas, merasa terhibur? Dulu kalian rindu ingin berjumpa kepadaku, wahai hambaku." Maka mereka mengatakan, "Rajauna afwaka wa maghfiratak." Kami ini ingin berjumpa dengan Engkau ya Allah, karena kami hanya mengharapkan ampunan dan maghfirah-Mu saja ya Allah. Maka Allah berfirman, "Qad wajabat lakum maghfirati." Karena kalian gembira berjumpa dengan saya, kalau karena kalian senang berjumpa dengan saya, semua dosa-dosa kalian yang kecil yang besar semua saya ampuni semua. Kegembiraan berjumpa dengan Allah dihargai dengan begitu mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat diri kita sekarang ini. Apakah kita ini termasuk orang yang gembira ketika sowan kepada Allah, atau justru ketika sowan kepada Allah merasa tertekan? Ketika kita mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bagaimana rasa hati kita ketika itu? Apakah hati kita rindu ingin sowan kepada Allah, setelah salat ingin berjumpa lagi kepada Allah, ingin sowan lagi kepada Allah? Ataukah sebaliknya ketika mendengar azan merasa berat, kok sudah azan lagi, pekerjaan saya belum selesai? Kalau kita gembira ketika sowan kepada Allah di dunia ini, maka akan ada tanda-tanda kita termasuk orang-orang yang gembira sowan kepada Allah ketika di akhirat. Tapi kalau di dunia merasa beban berjumpa dengan Allah, Allah tidak akan mau berjumpa dengan orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hari Jumat yang mulia ini, kita perbarui kembali iman kita, kita perbarui kembali niat kita. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Mau berapa tahun lagi kita tunda-tunda amal kita? Mau berapa tahun lagi kita tunda tobat kita? Bukankah sudah saatnya orang iman hatinya takut kepada Allah ketika mendengar asma Allah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita azam betul, kita tanamkan mulai Jumat ini insyaallah akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-mukhlisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل أمامنا نورا خلفنا نورا يميننا نورا شمالنا نورا اللهم اجعل فوقنا نورا اللهم اجعل تحتنا نورا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم زدنا يا الله ولا تنقصنا زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا بركة زدنا ورعا زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعلى وعز وأجل وأكبر أقم الصلاة يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم